yaitu bagian akhir, ya, bagian akhir dari Tanmiyatul Mufradat. Lalu kita akan lanjutkan dengan latihan pada pelajaran. Baik Ibu Bapak sekalian, kita akan siapkan diri kita untuk menambah ilmu dan wawasan kita. Baik, untuk selanjutnya Ibu Bapak sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita, menuntaskan terlebih dahulu Tanmiyatul Mufradat yang tertunda. Kemudian kita akan lanjutkan dengan latihan pada pelajaran yang lain. Mari kita perhatikan sama-sama, Ibu Bapak sekalian, kita perhatikan sama-sama. Dan sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kembali kita menguatkan niat dan semangat kita dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gambarnya belum muncul, Pak Guru. Mari Ibu Bapak kita pelajari, ya, kita pahami, dan materi kita kepada tasrif. Saya masih ingat apa maknanya tasrif? Perubahan bentuk. Pengembangan kosakata. Ya, pengembangan, ya, perubahan juga bisa kita pahami demikian. Ya, tasrif adalah perubahan bentuk kata. Bersamaan dengan perubahan bentuk, ya, kata itu menjadi berkembang. Bersamaan dengan bentuk yang berubah, kata tersebut menjadi bersamaan dengan perkembangan bentuk tersebut juga ada perkembangan maknanya. Ya, ada perkembangan maknanya. Untuk sementara waktu, selama kita masih di bahasa Arab Qur'ani, satu terutama, ada 5 bentuk kata yang akan menjadi fokus utama kita. Ada 5 bentuk kata yang akan menjadi fokus utama kita. Di mana sebelumnya kita sudah membiasakan diri, ada bentuk satu, apa? Bentuk satu menandakan apa? Masa lampau. Ya, ada satu menandakan masa lampau. Kemudian ada bentuk 2. Itu sekarang. Sedang akan biasa. akan biasa. Sekarang, mana sedang, akan, atau biasa. Lalu ada bentuk 3. Bentuk apa? masdar. Kata Benda Yang yang dibendakan. digunakan atau diistilahkan dengan masdar. Ya. Masdar itu dia kalau dengan bahasa Inggris itu mirip dengan gerund. Ya, mirip dengan gerund atau mirip dengan verb plus ing. Ya. Atau dari segi makna dia mirip dengan makna dasar, ya, makna dasar gitu ya. Itu untuk masdar. Kemudian 3 kita sebut itu bentuk sifat. Ya, 3 itu bentuk sifat. Ya, walaupun nanti dari segi makna bentuk 4 ini tidak selalu sama persis dengan sifat bahasa Indonesia karena memang 2 bahasa ini berbeda. Kemudian yang kelima, bentuk kelima adalah bentuk perintah. Bentuk 5 adalah bentuk perintah. Cirinya juga kita sudah coba, ya, pelajari, walaupun nanti tidak selamanya ciri itu bisa lihat, atau tidak selamanya kalau ciri itu muncul, kemudian kesimpulannya adalah bentuk seperti yang biasa kita pahami. Kenapa demikian? Karena kata orang Indonesia, mendung tak berarti hujan. Tetapi kalau ibu bapak sudah memahami apa makna bendung, maka sedia payung sebelum hujan. Ya, posisi kita seperti itu. Apalagi yang kita pelajari ini adalah ilmu bahasa, kita pelajari bahasa, bidangnya dalam ilmu itu adalah humaniora, bukan ilmu pasti. Karena itu kami sering mengatakan, ibu bapak fleksibel lah di dalam menyikapi ini. Ada keteraturan-keteraturan yang bisa kita pahami, tapi pada saat yang sama fleksibilitas dalam memahami juga perlu kita gunakan supaya itu tidak terlalu berat untuk menerima. Ya, bentuk 1 kita sudah pelajari cirinya ada AA, bentuk 2 ada titik, 2 di awal, kita mulai dengan itu karena itu yang populer, tapi nanti akan ada ciri-ciri yang lainnya. Bentuk 3 atas sukun di tengahnya walaupun tidak selalu. Ya, bentuk 4 ada alif urutan kedua walaupun tidak selalu, tapi itu dominan akan kita temukan. Kemudian ada bentuk 5. Sementara waktu kita sebut ada alif di awalnya.
Ya, walaupun itu tidak selalu, tetapi itu menjadi penanda awal untuk mengenali bahasa Arab. Baik, Ibu-ibu, Bapak-bapak, mari kita amati kata yang pertama. Kita baca bersama-sama. Ada kata apa? Qara'a. Kemudian Yaqra'u. kemudian Qiraah. kemudian Qori. ya, semua kata ini ya, kalau kita amati, kalau kita ingat 3 huruf dasarnya apa? Ada roh dan ada Alif. Hamzah. ada qaf, ada roh dan ada hamzah. Hamzah. Ya, semua kata yang memiliki 3 huruf dasar qaf, roh dan hamzah, kita bisa memahami ada makna baca di dalamnya. Sikap Quran, kalau kita gabungkan antara makna dasar dan makna bentuk, akan melahirkan makna apa? Telah Membaca. Gitu ya. Telah membaca. Itu gabungan antara makna dasar dan makna bentuk. Begitu juga halnya, kalau yaqra'u akan melahirkan makna apa? Baca. Sedang membaca atau Akan membaca. biasa membaca. Nah, qiraah itu akan melahirkan 2 makna paling tidak, karena qiraah Iya. bentuk 3 apa tadi kita sebut bentuk 3 itu Kata kerja yang dibedakan. kata kerja yang dibendakan. yang Dan kata qiraah bisa bermakna membaca, bahasa Indonesia itu adalah kata kerja. Kemudian qiraah bisa juga bermakna bacaan. Bacaan. bahasa Indonesia itu kata yang dibendakan. Nah, bentuk 4 qori. Ya, bentuk 4 qori bisa bermakna Membaca. baca. Penandanya itu ada awalan pe, ada makna kata tersebut. Ya, ada makna pe pada awal makna kata tersebut. Nah, kemudian ada ikra, bentuk perintah. Dengan makna dapat berbaca, ketika menjadi perintah, maka maknanya berkembang menjadi baca. Itulah dia berubah, itulah dia berkembang. Hal yang sama bisa kita lihat juga pada kata berikutnya. Mari kita baca sama-sama kata yang kedua. Ilmu. Kita baca lagi. Alima. Komposisi 3 huruf dasar ain, lam, mim di situ memiliki makna dasar tahu. Bentuk 1 maknanya berkembang menjadi telah mengetahui. Bentuk 2 maknanya berkembang menjadi sedang Mengetahui, akan mengetahui, biasa mengetahui. 3 maknanya berkembang menjadi Mengetahui, pengetahuan. Bentuk 4 maknanya berkembang menjadi yang mengetahui, kemudian bentuk 5 berkembang menjadi ketahuilah. Oke, itu dia gabungan antara makna dasar dan makna bentuk. Bagi kita untuk memahami bahasa Arab, ya, untuk memahami bahasa Arab dengan cara yang lebih lengkap, maksimal, memang tidak cukup hanya dengan mengerti makna saja. Tetapi akan lebih bagus lagi kalau kita sertakan juga pemahaman tentang makna bentuk, sehingga pemahaman yang kita miliki itu semakin tinggi. Kata berikutnya, yang ketiga. Mari kita baca lagi bersama-sama. Dengan makna dasar cipta. Dengan makna dasar cipta, dengan 3 huruf dasar, ada kho, ada lam, dan ada qaf. Maka bentuk satunya kholaqa melahirkan makna Telah menciptakan. Bentuk 2 yakhluqu melahirkan makna sedang menciptakan, biasa menciptakan. Khol melahirkan makna Menciptakan atau Ciptaan. kemudian yang bentuk 4 ada khaliq melahirkan makna Yang menciptakan. atau bisa juga dimaknai dengan pencipta. ya, dimaknai juga dengan pencipta. Yang terakhir ada kata allama. Sebelumnya kita sudah diskusikan, ini berkembang dari tahu.
pengetahuan menjadi banyak, ya, orang banyak pengetahuan, kemudian untuk mengajarkan. Bentuk satunya allama, melahirkan makna Telah Mengajar. mengajar. Bentuk duanya apa? sedang mengajar. Mengajar. Biasa Adalah mengajar. yu'allimu. Yu'alim. Maknanya apa? Sedang mengajar, mengajar, biasa mengajar. Mengajar. Nah, bentuk tiganya apa? Lim. Bentuk tiganya Taklid. maknanya Lim. jadi Mengajar. atau pengajaran. Pengajaran. Kita Mengajar. dalam bahasa Indonesia sudah masuk serapan ini ada majelis taklim. Oke, kemudian yang keempat ada Mu'allim. ya, bentuk keempat ada mu'allim yang bisa bermakna Pengajar. pengajar, bisa juga Guru. bermakna Guru. baik. Itu dia Ibu Bapak tasrif ya. Jadi dengan tasrif ini kita bisa memahami fleksibilitas sebuah kata, bisa berkembang, bisa berubah, dan yang perlu juga kita ingat bersamaan dengan perkembangan tersebut, bersamaan dengan perubahan tersebut ada makna yang ikut berubah. Baik, Ibu Bapak sekalian. Baik, Ibu Bapak sekalian, itu dia materi pokok kita terkait dengan pemahaman tasrif ya. Jadi kita dalam bingkai bahasa Arab Qurani kita nikmati apa yang ada karena memang kita dengan penuh keterbatasan yang ada, tapi mudah-mudahan nanti bersamaan dengan bertambahnya ilmu pelajaran kita akan ada lebih tinggi lagi kajian. Setelah itu Ibu Bapak, maka mari kita lanjutkan ke latihan. Mari kita lanjutkan ke latihan, tapi sebelum itu diingatkan ya, diingatkan penjelasan tentang tasrif. Ini akan kita pakai terus. Kita akan pakai terus. Apa penjelasannya bahwa untuk bentuk satu menunjukkan masa lampau. Ya, menunjukkan masa lampau. Kemudian yang kedua apa katanya? Menunjukkan kebiasaan. Kebiasaan Atau masa sekarang. Masa sekarang atau akan datang. Akan masa yang datang. akan datang. Ya, soal bagaimana kita menerjemahkan, bagaimana kita mengungkapkan nanti bisa punya ungkapan yang berbeda. Selama dia masih menunjukkan kebiasaan, selama dia masih menunjukkan masa sekarang, atau selama dia masih menunjukkan masa yang akan datang. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, bentuk ketiga ini kata kerja yang dibendakan. Itu tadi yang kami sampaikan, itu dalam bahasa Arab diistilahkan dengan masdar. So, Ibu Bapak yang pernah belajar bahasa Inggris sebelumnya bisa memanfaatkan pengetahuan tentang itu. Ada infinitif, ada juga verbal noun, ada juga gerund. Ada juga gerund yang bisa menjadi pembanding untuk memahami seperti apakah kira-kira yang disebut dengan masdar atau bentuk tiga dalam bahasa Arab. Kemudian bentuk 4 itu untuk sifat, bentuk sifat, dan yang terakhir itu adalah untuk perintah, ya, kata kerja untuk perintah. Perintah. Insya Allah Ibu Bapak juga sudah terbiasa dan sering mengulang-ulang ini sehingga ini akan menjadi modal penting kita untuk pelajaran-pelajaran yang akan datang. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagaimana ilmu dasar kita ini bekerja, ya, bekerja membantu kita untuk memahami, ya, bekerja untuk membantu kita memahami. Yang pertama yang akan kita latih adalah bagaimana memahami makna. Maka nanti terkadang kita butuh akal-akalan, butuh strategi, butuh cara-cara tertentu untuk menguatkan ingatan tentang makna kata. Kemudian berikutnya bentuk, kemudian berikutnya jenis, kalau memungkinkan. Dan itu tidak harus, Ibu Bapak. Kemudian berikutnya adalah posisi kata di dalam kalimat. Dan terakhir itu jadi bonusnya. Jadi bonus ketika kita punya kemampuan untuk melangkah ke sana, tentu catatannya harus sehat dulu. Hati dan pikiran kita harus sudah sehat dulu. Kalau hati dan pikiran kita sudah sehat, baru kita meraih yang istimewa. Akan istimewa kalau kita memahami keindahan dan memahami kedalaman makna ayat-ayat Qur'ani yang kita kaji. Baik, apa latihan kita, Ibu Bapak sekalian? Latihan yang pertama adalah apa? Latihan yang pertama membaca. Latihan yang pertama adalah membaca, kemudian menerjemahkan. Untuk itu, mari bersama-sama kita baca terlebih dahulu. Yang pertama kita baca, Ibu Bapak sekalian.
Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. yang ketiga, ya, yang keempat, oke, bagus. Yang terakhir ini oke, baik. Ini kalau dilihat-lihat ada yang maknanya terlupa nggak? Ada yang maknanya terlupa nggak dari nomor 1 sampai nomor 5? Makna bentuk apa? Makna itu level pertama, arti kata, arti ungkapan. Ada yang terlewat nggak? Bentar Pak, dibaca dulu. Oke, silakan Ibu Bapak dibaca hati terlebih dahulu. Nanti kalau ada yang belum dipahami, ya nanti kita diskusikan. Kita berbagi pemahaman. Ibu Bapak sekalian. Yang pertama ini yang ngangenin Pak Syukri, Pak Muhammad Syukri, yang nomor 1. Silakan Pak Muhammad Syukri. Apanya? Apa aja Pak Muhammad Syukri, ya pertanyaannya halus banget. Yang di pojok ya bisa dibaca Pak. Pertama saya melihat dari 3 huruf Pak, kata. yang di pojok atas kiri bisa dilihat Pak. Ya itu ya. Enggak. Terlihat? Ya mulai terlihat. Terlihat yang di pojok sebelah kiri atas di layar terlihat? Udah. Oke, Bismillah. apa katanya Pak? Diartikan aja. Yang di atas pojok sebelah kiri, apa katanya? Terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal alam. Dengan nama Allah yang pencipta alam. Baru itu Pak Guru. Gimana Pak? Bismi dengan ismi nama Allahi Allah allazi yang khalaqa pencipta alam al-alam. Sudah? Ya, cuma itu Pak Guru. Indonesianya saja Pak. Indonesianya saja Pak. Dengan nama Allah yang pencipta alam. Iya. Alam. Pak. Yang bermakna pencipta yang mana Pak? Khalaqa. Iya. Bentuk berapa itu Pak? Dugaannya? Pertama. Iya. Bentuk Ya, pertama itu A pertama, terakhir A juga. Ada makna apa di bentuk pertama Pak? Lampau. Jadi apa maknanya Pak? Kholako? Telah menciptakan. Oke, bagus. Silakan dipakai Pak ilmunya. Dari awal bagaimana jadi maknanya? Dengan nama Allah yang telah menciptakan alam. Oke, bagus. Al-alam. Ada kesulitan di dalam menerjemahkannya? Ya, sulit mengingat-ingat terjemahan di kamus. Oke, bagus. Ya, alhamdulillah. Jawaban Bapak Muhammad Syukri bijaksana. Sulitnya bukan di bahasa Arab, tapi sulitnya di mengingat. Oke, baik. Pak Syukri, siapa berikutnya yang akan melanjutkan untuk nomor 2? Silakan, Pak Muhammad Syukri. Pak Ketua. Pak Ketua lagi batuk katanya, Pak Ketua. Sekretaris. Ya, Bu Sekretaris, silakan.
Wa dan Dibaca Rabbuka dulu tuh. Bu, biar pahalanya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka alladzi rohi. Kayak sini aja deh. Wa rabbuka alladzi rohima. Biasa aja Bu, mohon maaf Bu, biasa aja bacanya. Biasa aja. Oh, wa rabbuka alladzi rohimak. Terus Allahu rabbuna alladzi khalaqal insana. iya, silakan Ibu. Rabbuka wa rabbuka wa dan rabbuka Tuhanku alladzi yang rohima penyayang ya. Rohimaka menyayangiku. Menyayangiku. Allahu Robbi Allah Tuhan kami, Robbuna Tuhan kami yang alladzi yang kholaq menciptakan al-insan manusia. Oke, bagus. Silakan sekarang Indonesianya saja dibagi menjadi dua. Yang pertama warabbukal ladzi rahimaka. Kemudian yang kedua Allahu rabbunal ladzi khalaqal insan. Indonesianya saja. Dan Tuhanku yang menyayangiku. Oke, bagus. Dari mana dipahami ada ku-nya, Bu? Kak. Apakah kak itu bermakna ku? Mu. Iya, mu kok ku ya. Menyayangimu. Salah, lupa. Dia. Padahal kan gampang ingatnya. Kamu, iya. Kak, gitu. Iya. Kamu, kak. Mukaku. Kamu adalah mukaku. Ya. Silakan Ibu. Ya. Dan Tuhanmu yang menyayangimu. Oke, bagus. Mana yang bermakna menyayangi? Rohima. Bentuk berapa kira-kira? Bentuk 1. Kalau begitu apa maknanya? Telah menyayangimu. Ya, coba dari awal. Tuhanmu yang telah menyayangimu. Oke, bagus. Berikutnya, Bu. Allah Tuhan kami yang menciptakan manusia. Bagus. Mana yang bermakna menciptakan? Kholaqo. Bentuk berapa kira-kira? Bentuk 1. Berarti pakai telah ya. Apa maknanya? Telah menciptakan. Bagaimana dari awal? Allah Tuhan kami yang telah menciptakan manusia. Oke, bagus. Ada kesulitan, Bu? Selain sulit mengingat? Sulit mengingat. Mengingat. Lupa. Kenapa bisa lupa ya? Tadi Bu Bapak sekalian, itu mempelajari bahasa Arab itu mudah. Tapi sayangnya ada yang lebih mudah dari bahasa Arab. Apa itu? Lupanya. Lupa. Lebih mudah lupa daripada belajar bahasa yang mudah. Oke, berikutnya Bu Siti, siapa setelah Ibu? Bu Azizah deh nih paling atas. Silakan, Bu Azizah, silakan. Bu Azizah, ininya speakernya buka dulu. Yang nomor 3 ya? Iya. Ya betul Bu, nomor 3. Allahul ladzi 'allamal insan. Allah yang menciptakan manusia. Oke, bagus. Terus Bu? Allahul ladzi 'allamal insana bil qalam. Allah yang menciptakan manusia dengan pena. Nah, mantap. Dengan pena. Saya baru dengar nih, dengan pena. Dengan pena. Berikutnya. Nggak apa-apa Ibu. Ini bahasa Indonesia Ibu, pena ya, pena. Yang pena gitu. Silakanlah. Allahul ladzi ya, 'allamana bil qalam. Allah yang Allah yang mengetahui kami dengan pena. Oke, bagus. Sekarang kita cicil ya, Bu. Kita cicil. Kita mulai dari yang pertama ya. Allahul ladzi 'allamal insan. Apa yang Ibu pahami?
Allah yang telah mengajarkan manusia. Ya, ada yang Allah yang sopan. telah mengajarkan manusia. Yang sopan banget. Punya sumbang suara, belum punya itu hak suara udah sumbang suara. Sopan. Berikutnya, silakan Bu Aziza. Allahul ladzi 'allamal insan. Apa Bu yang Ibu pahami? Allah yang mengetahui. Allah yang mengajarkan manusia dengan pena. Nah, Ibu ini punya kemampuan cepat tangan, ya, punya kemampuan cepat tangan. Baik. Oke, Ibu, siapa selanjutnya? Ya, terima kasih, Ibu. Usaha Ibu sudah bagus. Ya, tapi tadi kita pesankan bahwa yang kita latih adalah hati dan pikiran, ya. Ya, walaupun bukan kecepatan tangan dan lirikan mata. Bu, siapa setelah Ibu? Bu Aziza, setelah Ibu siapa? Tunjuk Bu yang lain, Bu. Bu Susi. Bu Susi, silakan Bu Arlian. Susi. Belum dibuka mic-nya, Bu? Ya. Silakan Ibu. Rabbuna alamal insana Belum, Bu. Belum. Kita masih di nomor 3. Tadi di nomor 3, Bu Azizah nggak tuntas karena bukan melatih hati dan pikiran, tapi beliau lebih menunjukkan kecepatan tangan tadi. Jadi saya anggap perlu kita bantu beliau. Silakan Bu Susi. Allahul ladzi alamal insan. Allah yang telah mengajarkan manusia. Allahul ladzi alamal insan. Allah yang telah mengajarkan manusia bil qalam dengan pena. Ya. Allahul ladzi alamana bil qalam. Allah yang telah mengajarkan kami dengan pena. Oke, bagus. Nih, yang saya lihat beda Ibu dengan Bu Azizah adalah Bu Azizah mengatakan alama itu tadi menciptakan. Kalau Ibu mengajarkan gitu ya. Kira-kira bagaimana supaya menguatkan kita ini? Apakah dia bermakna menciptakan atau bermakna mengajarkan? Gimana cara Yang benar menguatkan? mengajarkan, Pak. Hah? Saya yang salah. Yang benar mengajarkan. Saya yang Enggak konsen. apa-apa, bukan soal salah benar. Bukan soal salah benar, tapi soal bagaimana supaya kita mengingatnya gitu. Ya, supaya kita mengingat. Ada Saya tasjid di maknanya. atas, Pak. Gimana, Bu? Alama ada tasjid di atas yang berasal dari ain, lam dan mim, tahu Ya, banyak oke. menjadi. Bagus. Jadi itu ya Bu Aziza. Iya, Jadi, iya. Ya, jadi dibiasakan untuk mencoba mendekatinya pemahaman itu dengan mengingat 3 huruf dasar. Kan lebih enak tuh. Iya, iya. Kalau seumpama Ibu ingat nih, ain, lam, mim, ilmu. Itu kan beda ceritanya. Kalau kita ingat itu ilmu, tahu, kemudian menjadi mengajarkan, itu lebih dekat daripada tahu, kemudian jadi menciptakan. Gitu. Itu kan hubungannya menjadi sangat lemah. Oke, terima kasih Bu Aziza, terima kasih Bu Susi untuk sumbangsihnya. Bu Susi, siapa berikutnya yang akan melanjutkan? Emir ada nggak ya? Ya, Ada. Emir, silakan Mir. Hadir. Kemarin Bu Susi dipilih oleh Emir, sekarang Emir dipilih Saling oleh. memilih, Pak. Silakan Mir. Bismillah. Rabbuna 'allamal insana ma lam ya'lam. Rabbuna Lazi. Lazi. Rabbuna 'allamal insana ma lam ya'lam. Iya, silakan. Nomor 4 bener kan ya, Pak? Iya. Betul, silakan. Rabbmu yang telah mengajarkan manusia dari tidak lam mim itu dari lupa mim dari lam tidak ia alam tawi yang tidak mengetahui itu Pak. Iya, coba bahasa Indonesianya saja.
Tuhan. Nah itu tadi apa? Tuhanmu, Tuhan apa ya? Tuhanku yang telah mengajarkan manusia. Tuhanmu yang mengajarkan manusia dari tidak mengetahui. Iya. Boleh saya tulis, Emir, biar kita nggak kehilangan jejak? Boleh saya tulis, Emir? Biar Ya. kita nggak kehilangan jejak? Boleh? Iya, baik, silakan. Apa tadi? Rabbuna tuh Rabbu ya? Pakai bahasa Rabbu. Indonesia ya, Mir ya. Pakai bahasa Indonesia ya. Ini bukan soal Islam Nusantara, nih lagi belajar bahasa. Selanjutnya mau pakai Rob boleh, tapi ini soalnya lagi belajar nerjemahin dulu. Ini bukan soal Islam Nusantara atau Islam Arab ya. Ya, mohon maaf. Coba apa? Rabbu yang telah Bahasa mengajarkan. Indonesianya, bahasa Indonesianya. Oh, Tuhanku. Tuhan, Ya. Tuhan apa? Tuhanku Tuhanku ya, yang telah mengajarkan yang telah mengajarkan manusia ya, manusia dari tidak tahu. dari tidak tahu. Kan bagus itu kan. Dari tidak mengetahui. Dari tidak mengetahui. Baik. Ini kan bagus nih idenya, nih pemahamannya. Baik. Coba kita lihat yang pertama. Emir memahami ada Tuhanku. Tuhan, mana yang bermakna Tuhan? Rob. Ya, bagus. Mana yang bermakna ku? Iya. Nggak ada. Nggak Ya. ada ya. Sopan banget. Apa kita mah santun banget. Masih Emir bagiannya sudah ada yang memberikan dukungan ini. Bagus nih Pak Emir nih punya backing up. Mana bermakna ku, Mir? Kalau seingat aku sih tapi mungkin salah kali, Pak. Oke, bagus. Masih ingat nggak kalau nanya nama dalam bahasa Arab apa itu? Mas Muka. Oke, bagus. Jawabannya apa, Mir? Ismi. Oke, apa maknanya ismi? Nama saya. Oke, bagus. Saya dengan ku sinonim nggak? Sinonim. Iya, kalau begitu yang bermakna ku atau saya apa cirinya? Namaku dan saya. Mas Muka. Kak. Dari Kak Mim. Coba ulang lagi apa tadi pertanyaannya? Kalau misal gimana tadi, Pak? Aduh, ngeblank nih. Ya, kalau ada yang nanya nama dalam bahasa Arab apa pertanyaannya? Mas Muka. Oh, Kak berarti jawabannya apa? Ismi. Oke, apa maknanya ismi? Namaku. Ya, berarti yang bermakna ku apa? Mim. Kebayang nggak tulisan ismi itu? Huruf terakhirnya apa? Itu Kebayang? Mim. Oke, kalau begitu silakan Emir buka buku dulu ya, Emir sebentar. Ya, Pak Ahi Dadang, silakan Pak Ahi Dadang. Ada Pak Ahi Dadang? Ada. Ya, Pak Guru. Nah, apa yang berbeda antara pemahaman Pak Dadang dengan Emir? Apa bedanya? Robuna itu, Pak Guru. Iya, bagaimana perbedaannya? Robuna itu Rob itu Tuhan, na itu kami. Iya, oke. Kalau ku apa? Kalau ku, Pak? Kak. Kalau aku atau saya? Rob buka. Oke, bagus. Coba Ibu Bapak yang lain, kalau aku atau saya cirinya? Ya. Oke, gitu ya. Jadi kalau saya atau aku itu bukan bukan juga maka waktu itu untuk mengingatkannya saya coba pakai apa? Kalau bahasa Inggris saya apa? I, gitu kan? Kalau I itu hurufnya apa? Alif. Huruf I. Alif bahasa Inggris nggak ada huruf alif bahasa Inggris. I gitu. I kan? I. Jadi I itu I.
Kalau itu jadi ismi, I, isim I. Baik gitu ya. Lalu apa perbedaan yang lain antara pemahaman Pak Dadang dengan Emir? Hampir sama sih Pak. Jadi Pak Guru. Sama ya. Coba dilihat lagi ya. Yang sudah dipahami Emir adalah begini ya. Tuhanku yang telah mengajarkan manusia dari tidak mengetahui. Bapak begitu juga pemahamannya? Kalau diterjemahkan bebasnya seperti itu Pak Guru. Tetapi Oke, kalau bagus. Oke, bagus. diterjemahkan Oke, bagus. Kita lanjutkan kalau itu bisa diterima. Yang bermakna dari kira-kira yang mana? dari kalau saya menerjemahkan Punya- ma-nya itu Kalau Emir kan punya ini, punya dari gitu ya. Kalau Emir kan punya dari. Kira-kira makna dari mana di nomor 4 tersebut? mungkin dari ya-nya itu Pak Guru. Ada kita pernah belajar yaitu bermakna dari? Ya mungkin yang dimaksud Pak Emir tadi Tidak apa-apa, ya-nya sekarang itu sudah diserahkan ke Pak Dadang. Diserahkan ke Pak Dadang. Silakan Oke, sudah siap. diserahkan ke Pak Dadang. Pak Dadang tadi menerima ada keberadaannya dari, kira-kira dari mana kita pahami ada makna dari nomor 4 tersebut. Kalau saya tidak ada Pak Ustadz. Kalau gitu diubah. Kalau begitu berubah, itu namanya berbeda. Kalau itu Oh, iya. namanya berbeda. Apa yang berbeda? Karena itu tadi diawali pertanyaan saya kepada Dadang adalah apa berbeda antara pemahaman Pak Dadang dengan pemahaman Emir gitu tadi. Silakan. Ya. Yang berbeda. Pada Robunanya tadi kalau Pak Emir itu saya jadi Robuna itu Tuhan kami lamanya telah mengajarkan, Iya, kemudian al-insan adalah manusia. iya. Ma-nya itu berbeda. Saya sesuai dengan pelajaran sebelumnya bisa diartikan sebagai sesuatu Iya. sesuatu yang begitu. Terus? Lam tidak, ya lam lam diketahuinya. Oke, bagus. Oke. Dari mana ada pemahaman di-nya, Pak? Iya-nya itu Pak Guru. Aduh, lupa Ya, ingat saya itu Pak Guru. Di gitu? Ya, itu bukan makna di deh. gitu. Iya Pak Guru. Ya, itu Bukan bermakna di begitu? Sebentar Pak Guru, saya catatan dulu. Wah, oke. Katanya Kalau gitu kita lanjutkan berikutnya. Kita lanjutkan berikutnya setelah Pak Dadang siapa? Pak Dadang siapa yang akan melanjutkan? Oh, Pak Chandra. Ya, baik Pak Chandra. Jadi Ibu Bapak sekalian, kita akan coba ya pemahamannya berdasarkan apa yang ada dalam pikiran dan hati gitu ya. Sebatas itu yang kita bisa kita coba ya. Kalau kemudian lari ke catatan nanti atas dasar arahan dari saya itu berarti ada maksud dan tujuan. Silakan Pak Chandra. Ya. Rabbuna Tuhan kami, alamal insana yang telah mengajarkan manusia, sesuatu yang lam belum, ya lam dia ketahui. Oke, bagus. Bahasa Indonesianya saja bagaimana jadinya Pak Chandra? Nah, Tuhan kami yang telah mengajarkan manusia apa-apa yang belum diketahui. Oke, bagus. Dari mana ada pemahaman yang-nya, Pak? Sesuatu yang, itu. Coba ulang lagi, Pak. Coba ulang lagi. Tuhan kami Sedikit-sedikit. yang telah mengajarkan. Yang pertama, maksud saya, yang pertama dari mana? Robuna. Tuhan kami Tuhan kami telah mengajarkan. Tuhan kami telah mengajarkan manusia sesuatu yang belum dia
ketahui. Oke, bagus. Apakah kita pernah belajar makna belum, Pak? Ada yang di lamnya itu. Kita udah pernah belajar belum? Lam yalid walam yulad. Artinya belum melahirkan ya, lam yalid itu. Oh, Ya, Pak Chandra ya. iya. Jadi Tuhan itu belum melahirkan dan belum dilahirkan. Waduh. Mana tuh arahnya tuh ya? Ya. Rabbuna. Kalau secara kalimatnya begitu Pak Ustadz. Tuhanku Ya, telah saya nggak paham. mengajar. Begitunya itu bagaimana maksudnya? Ya, artiannya itu Rabbuna Tuhan kami telah mengajarkan manusia Ya, sesuatu yang belum Ya. nih. Lam, ya ini bermakna dia kan kata pengganti ya. oke. Lam ketahui. Jadi bagaimana Begitu. jadinya? Bagaimana jadinya? Tuhan kami telah mengajarkan manusia sesuatu yang dia belum. Oh dia kenal lagi ya. Maaf Pak Guru, nggak mudeng lagi nih. Oke, bagus. Terima kasih. Siapa yang akan melanjutkan? Pak Chandra. Pak Sukri. Ya, Saya. kembali lagi nih ke Pak Sukri ini. Laku nih Pak Ya. Sukri. Karena Ya, dikenal Pak kenal Guru. banyak orang. Jadi Pak Muhammad Sukri. Kembali lagi ke Pak Muhammad Sukri. Silakan Pak. Rabbuna allamal insana malam ya'lam. Tuhan kami telah mengajarkan manusia apa lam tidak ya'lam, bentuk depan 2.2 itu ya. Nah, diketahui. Oke, bagus. Jadi apa maknanya? Jadi Tuhan kami telah mengajarkan manusia apa tidak diketahui. Oke, bagus. Dari mana pemahaman di-nya, Pak? Ya sedang yang apa bentuk saya lihat catatan dulu Pak. Oke. Siapa yang akan melanjutkan, Pak? Siapa yang Bentuk akan sedang. melanjutkan, Pak Sukri? Bentuk sedang, akan atau biasa. Siapa yang akan melanjutkan, Pak Sukri? Ya. Pak Muhammad saya. Sukri, siapa yang akan melanjutkan? Apa ya? Enggak tahu namanya. Ya, bendahara lagi. Bendahara lagi. Ada kita punya bendahara? Febi. Bibi. Silakan, Bu Febi. Febi. Silakan dibuka mic-nya Febi. Ini dari kemarin. Allamal insana ma lam ya'lam. Rabbuna tuh Tuhan kami. Iya, Allama mengajarkan iya, manusia iya. apa tidak ketahui. Oke, bagus. Kalau dirangkai bagaimana jadinya? Tuhan kami mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Oke, dari mana di-nya, Bu? Iya, iya. Kita pernah belajar begitu? Ya, bermakna di? Tuh ada ini Pak Guru, ada Gimana, Bu? bentuk kata bentuk titik 2. Iya, oke, betul. Iya. Kalau Ibu ingat kalau bermakna di apa ilmu kita? Yang sedang di Bukan. yang Ciri biasa bentuk kata yang 2. bermakna di. Ya? Ciri kata yang bermakna di. Ciri kata yang bermakna di. Ingat? Belum yang pakai Oke, ini lupa ya. Pak Guru, Baik, yang pakai Ibu, Bapak yang lain, siapa yang ingat kata yang Ada mim, ada waw. iya, oke, cirinya ada mim di awal dan ada waw di akhir. Ada contoh yang bisa disebut? Ibu Bapak, contoh yang bisa disebut?
Maktub. Marhumah. Maktub. Apa maknanya maktub? Tertulis. Ditulis. Apalagi? Marhum. Marhum. Apa makna marhum? Yang dirahmati. Ya, dirahmati atau disayang. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, kalau ada ya, selain itu menandakan bentuk dua, ilmu kita sebelumnya itu menandakan makna apa? Kata Kata ganti dia. Apa? Menandakan makna? Kata ganti. Menandakan makna apa? Iya, Menandakan makna apa? Sedang akan. Ya, selain itu, yang terakhir. Kata ganti dari insan. Kata ganti. Oh, kata ganti, iya. Bukan kata apa, tapi menandakan makna apa? Menandai dia, Pak Guru. Iya, Makna dia. Makna dia. Ya, menandai makna dia. Sehingga ya lam bermakna Dia ketahui. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Chandra belum, lamnya belum ikut nih. Lamnya belum ikut, baru ya lam doang. Ya lam jadi apa maknanya ya lam? Dia ketahui. Itu bisa bermakna dia mengetahui. Kalau ditambahkan lam, gitu ya, yang sudah kita dari lam itu bermakna apa, ibu bapak sekalian? Tidak. Bermakna tidak. Yang sudah kita pelajari bermakna tidak. Hingga kalau kita gabungkan lam ya lam bermakna Dia ketahui. Bahasa subjek dulu ibu bapak sekalian. Bahasa subjek dulu. Dia tidak ketahui. Dia tidak mengetahui. Atau dia tidak ketahui, gitu ya. Jadi kalau digabungkan dengan ma menjadi sesuatu yang tidak ketahui. Tidak tahu. Jadi kalau digabungkan dengan ma menjadi apa yang dia tidak tahu. Apa, ibu bapak? Apa yang dia tidak dia ketahui. Tidak tahu. Apa yang dia tidak ketahui. Oke, bagus. Kalau Pak Chandra sudah melampaui batas pencapaian kita, ya, lam itu kita belum ketemu lam yang bermakna belum, ya, belum nyampe ke situ. Insya Allah pada pelajaran yang akan datang kita bisa mengikuti kecepatan belajar Pak Chandra. Untuk sementara kalau yang kita sedang pelajari lam itu bermakna tidak, gitu ya. Lam itu bermakna tidak. Oke, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Tadi yang terakhir adalah Bu Ratna ya. Selanjutnya siapa Bu Ratna? Itu Ibu Anissa aja Pak Guru. Bu Ratna siapa berikutnya? Ibu Anissa. Oke, silakan Bu Anissa. Ya, Pak Guru. Silakan. Nomor 5. Nomor 5 ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Iya. Ar-Rahman itu artinya yang merahmati ya, yang menyayangi. Iya, oke. 'Allamal Qur'an telah mengajarkan Al-Qur'an. Iya. Khalaqal insan telah menciptakan manusia. Oke, bagus. Ar-Rahman tadi apa, Bu? Tadi yang menyayangi. Iya, bagus. Siapa maksudnya? Allah. Iya, oke, bagus. Allamal Qur'an telah mengajarkan Al-Qur'an. Iya, bagus. Siapa yang telah mengajarkan Al-Qur'an? Allah telah mengajarkan Al-Qur'an. Oke, bagus. Apa ada kata Allah di Allamal Qur'an? Enggak ada. Kalau enggak ada berarti kita pakai apa, Bu? Kata bentuk satu ya? Terserah yang Ibu pahami nggak apa-apa. Yang penting ada ininya, ada dialognya.
Allamal Quran tadi pemahaman Ibu siapa yang mengajarkan? Allah yang mengajarkan Ya, Al-Quran. apakah ada Allah di situ di Allamal Quran? Dari alamanya kali ya? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa dari mananya nggak apa-apa. Yang penting Ibu ikut ilustrasinya. Apa ada Allah di situ? Ada. 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 Terlihat di situ. Terlihat kata Allahnya di situ. Enggak, pemahamannya ya. Oke, bagus. Oke, jadi pertanyaan saya tadi sudah tentang pemahaman. Oke, kita bisa terima pemahaman itu bagus bahwa yang mengajarkan adalah Allah. Tapi pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan kata. Apakah ada kata Allah di Allamal Quran? Tidak ada sih. Oke, kalau Alamnya itu kan begitu, bentuk oke, satu. bagus. Ya, bagus. Kalau begitu kita pakai apa? Kalau begitu? Kedalaman makna itu ya, keindahan. Belum nyampe ke situ dulu. Bukan. Masih persoalan itu. Kira-kira kita pakai kalau posisi. Allahnya tidak ada, kata Allah tidak ada di situ, tapi kita memahami bahwa yang mengajarkan adalah Allah, berarti kita pakai apa? Ibu undang penceramah, tapi penceramahnya nggak datang. Kira-kira? Goib ya, yang goib. Berarti Yang nggak ada itu ya. Biar tetap ada ceramah, apa yang kita lakukan, Bu? Digantikan. Oke, bagus, silakan. Berarti kalau ini kita bicara kata, maka kita pakai kata ganti. Oke, bagus. Berarti apa yang Allamal Quran? Ada ide, Ibu? Enggak ada. Allamal Quran maksudnya digantinya jadi bentuk 3 Oke, gitu ya, Pak? Kata ganti untuk mewakili pemahaman Ibu bahwa Allah yang mengajarkan. Ada ide tidak? Enggak ada. Oke, baik. Ibu Bapak sekalian, kira-kira apa kata ganti yang bisa kita gunakan untuk mewakili pemahaman bahwa Allah yang mengajarkan? Dia. Nanti kita bisa pakai kata ganti dia. Coba Bu Anissa pakai. Berarti kata ganti 2 gitu ya, Pak ya? Apa, Bu? Kata ganti 2-nya ya, alam gitu. Nanti dulu bicara yang lain, nanti dulu mau apa-apa dan sebagainya. Yang penting coba pakai dia dulu. Untuk artinya ya. Gitu ya, dia mengajarkan Al-Quran gitu. Oke, bagus. Sekali lagi, Ibu. Dia telah mengajarkan Al-Quran. Oke, bagus. Lanjut berikutnya. Berarti dia semua ya, berarti karena Ar-Rahman itu ya. Pintar. Dia telah menciptakan manusia. Oke, bagus. Coba dari awal mana? Allah yang Ar-Rahman itu yang menyayangi, Allah yang menyayangi. Allama Quran, dia telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, dia telah menciptakan manusia. Oke, bagus. Masih bisa bincang-bincang, Bu? Ya, kenapa, Pak? Ya. Masih bisa bincang-bincang dengan kita di sini? Ya, insya Allah, Pak. Oke, bagus. Coba Ibu lihat Al-Quran. Ya, Al-Quran dengan ilmu yang sudah kita pelajari, kira-kira ini bentuk berapa? Al-Quran sama kayak Ar-Rahman bukan? Nggak apa-apa. Namanya juga menduga-duga. Al-Quran bentuk ketiga ya, Pak? Oke, bagus. Oke ya, bentuk 3. Ada penguatnya bahwa itu bentuk 3? Bentuk 3 itu alif kan? Al-Quran. Ada penanda penguatnya? Quran. Sukun ya? Oke, bagus ya.
Coba lihat, 1, 2, 3 tahun Ibu 1, 2, boleh 3, duga, 4. nggak sukses menduga juga nggak apa-apa. Ini bonus ini untuk Ibu. Kira-kira 3 huruf dasarnya apa di situ? Quran. Kira-kira 3 huruf dasarnya apa, Bu? Qoro. Iqra ya? Aja, Bu, biar nggak Atau terlalu banyak dipikirkan. Sebut hurufnya aja, Iqra Bu. kali ya? Oh, hurufnya aja. Qoro'a ya? Apa? Qoro'a. Sebut hurufnya aja, Bu. Ibu. Sebut hurufnya aja. Qaf, Ro, sama A. Hamzah. Oke, bagus. Bagus. Ini bagus nih. Ibu sudah Oh iya, menduga. itu ada alifnya ya Pak ya? Al-Quran, gitu jamak kali. Ibu mah kebanyakan mikir, Ibu mah masih terbatas aja. Oke ya. Oh iya. Saya rangkum kembali tadi dari bincang-bincang kita. Al-Quran, Ibu menduga itu bentuk 3. Oke, bagus ya. Ibu punya landasan untuk itu. Kemudian ya, itu bentuk 3. Kemudian Ibu bisa memprediksi bahwa 3 huruf dasarnya adalah ada Qaf, ada Ro, dan Hamzah. Oke, udah sampai di situ aja udah. Nanti kita akan bimbing, Nah, coba sekarang Ibu, setelah Ibu memprediksi bahwa 3 huruf dasarnya adalah Qaf, Ro, dan Hamzah. Ibu, apakah masih ingat ada makna dasar apa di 3 huruf tersebut? Baca. Oke, bagus. Nah, sekarang tinggal Ibu sempurnakan ikhtiarnya. Sudah tahu huruf dasarnya, sudah tahu makna dasarnya, sudah tahu bentuknya. Kira-kira apa maknanya kalau begitu? Baca. Ya, Pak. Ada ide? Bacaan. Oke, itu dia. Jadi Al-Quran itu, gitu ya, artinya adalah bacaan. Oh, Nah, artinya kan bahwa Al-Quran itu nama kitab suci kita. Al-Quran adalah nama kitab suci kita. Itu makna dasarnya adalah bacaan. Itu terbantu oleh Qaf, Ro, dan Hamzah. Nanti kalau kita lanjutkan lagi kajian kita, Al-Quran itu bukan hanya bermakna bacaan, tetapi Al-Quran itu ada makna kesempurnaan. Jadi Al-Quran itu maknanya bacaan sempurna, gitu ya. Al-Quran maknanya bacaan sempurna. Terima kasih Bu Anissa Ayu Fitria untuk sumbangan. Terima kasih ya Bapak ilmunya. Ada apa yang Ibu rasakan? Ada kesulitan, kendala di dalam memahami ini? Ya itu tadi Pak, untuk apa sih, kan kita udah belajar untuk mencocokkan sama ilmunya itu, jadi harus benar-benar paham. Oke, bagus. Terima kasih Ibu untuk kata-kata motivasinya. Kita harus benar-benar paham. Baik, Ibu Bapak sekalian, apa ada pertanyaan terkait dengan latihan kita? Kalau tidak ada, maka itulah dia akhir dari kajian kita pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup kegiatan belajar kita, mari kita baca kembali bacaan kita yang tadi, latihan kita sambil kita menghayati maknanya. Kita mulai dari nomor pertama, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sini jangan lupa Ibu Bapak kita belajar kholaqo tadi. Mana dasarnya cipta. Nah, kita bisa kenali itu bentuk pertama sehingga kita bisa tambah pemahaman kita. Kholaqo bermakna telah menciptakan. Nah, kemudian alladzi juga ini pengulangan kata pokok dalam pelajaran kita. Alladzi bermakna yang. Ada yang ingat bentuk jamaknya alladzi? Oke, baik. Alhamdulillah ada yang mengingat alladzin. Nomor 2, berikutnya apa? Nah, di sini tadi ada beberapa dari kita yang masih belum terbebas untuk terkait dengan apa beda antara dia dan
yang bermakna saya, aku, kemudian ada ka yang bermakna kamu, kemudian ada na, gitu. Untuk sementara waktu kita itu mantapkan itu bermakna saya bagaimana, bermakna kamu bagaimana, dan bermakna kita bagaimana, serta ada satu lagi adalah dia. Yang kita pelajari ini apa yang mencirikan makna dia, apa yang mencirikan kamu, apa yang mencirikan saya, dan apa yang mencirikan kita. Itu dimantapkan Ibu Bapak sekalian, ya, dimantapkan. Dan ini nanti kita akan tambah lagi. Nanti kita akan tambah lagi ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab yang memiliki makna, mengindikasikan makna saya, mengindikasikan makna kamu, mengindikasikan makna dia, dan mengindikasikan makna kita. Itu di warabbuka alladzi rahimaka. Seperti biasa rahimaka ini satu rangkaian, tetapi itu ada lebih dari satu kata karena bahasa Arab. Satu rangkaian bisa jadi lebih dari satu kata. Kemudian yang ketiga apa? Allahul ladzi allamana bil qalam. Perhatikan di sini ada na, Ibu Bapak sekalian, ada na itu ditambahkan untuk kata sebelumnya itu allama. Sebagaimana halnya di sini juga pada pelajaran kita sebelumnya ada Rabbuna. Rabbuna ada rob ditambahkan dengan na, kemudian allamana ada allama ditambahkan dengan na. Untuk cara memahaminya tentu seperti biasa ini satu rangkaian lebih dari satu kata. Ada rob bermakna Tuhan, ada na bermakna kita atau kami. Kalau ada yang masih susah mengingatnya, na kita. Kalau susah mengingat juga mungkin suka sama artis ada na kita Willy. Ya. Tapi kalau kita Mirzani jangan. Ini ada Nakita Willy. Kemudian berikutnya allama, itu pahamnya ada allama telah mengajarkan dan ada na, gitu ya. Allama, na, robbu tambah na. Nanti bisa juga tambahkan dengan kata-kata yang lain. Kemudian yang keempat apa? Oke, di sini yang kita pelajari bahwa lam ya untuk sementara itu bermakna tidak. Lam ya, bermakna tidak. Agak lucu kalau kita langsung memaknai belum, karena kita pakainya lam yalid walam yulad. Karena kalau lam bermakna belum berarti Tuhan belum melahirkan. Oke. Apa belum melahirkan, sudah pembukaan berapa kok belum lahir juga. Nanti bidannya mana kalau dia belum lahir gitu ya. Kita pakai lam sementara itu bermakna tidak. Kemudian ya'lam, ya di ya'lam ada ya dibentuk dua. Ada berapa titiknya? Dua. Jadi kita bahwa titik pertama itu mengingatkan kita bahwa itu bentuk dua. Kemudian titik dua anggaplah itu mengingatkan kita dia. Jadi dia dua, ya dia dua, ya dia dua, ya titik dua, ya dia, ya dua. Itu kemudian berikutnya di Ar-Rahman, coba yang terakhir apa? Ar-Rahman. Ini tadi kita mencoba untuk memahami bagaimana kalau kita sudah memahami bahwa yang menciptakan adalah ini, misalkan, yang membantu adalah ini, tapi kata itu tidak muncul, kita bisa menggunakan kata ganti sebagai alternatif memahaminya, sebagai alternatif pemahaman. Itu dia Ibu Bapak kajian kita pada hari ini. Masih ada beberapa latihan. Insya Allah pada pertemuan kita yang akan datang kita akan bahas lagi latihan-latihan tersebut supaya efisien waktu kita pada saat berdiskusi. Alangkah bagusnya kalau Ibu Bapak terlebih dahulu berlatih sendiri ya, berlatih sendiri. Tetapi supaya baik Ibu Bapak sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah dengan apa yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan ilmu ini terus bisa kita ingat. Karena itu mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu Bapak sekalian untuk partisipasi aktifnya dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Sekali lagi terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.